Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anu cempala dicung bak lasun, dicung bak nibung natiung dara. Awai pun haba assalamualaikum warehngen kaum Bandung lun sapa. Bahasa Arab tadi sudah, bahasa Inggris juga sudah, bahasa kalbu juga selesai. Sekarang giliran bahasa Aceh. Ada yang tidak bisa bahasa Aceh? Bukan saya yang bilang. Sebenarnya ini materi kedua terakhir, tapi karena tadi memang ada pergeseran waktu, akhirnya saya mendapat jatah closing statement. Terima kasih. Syukur alhamdulillah kepada Allah. Mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kebahagiaan sehingga kita bisa hadir di sini untuk hari ini. Sebenarnya ini tema terakhir LDP, long distance parenting. Ya. Parenting jarak jauh dan waktu terbatas. Penghormatan saya kepada tim penggerak PKK Bunda Heti. Terima kasih, tadi sudah ada garis kontinum ya, permasalahan psikologis yang kemungkinan dialami oleh para PPDS. Kata Bunda Heti tadi, kalau misalnya terdeteksi atau terdiagnosa berada pada level mana, bisa hubungi psikolog. Konsultasi diterima ya Bunda. Mudah-mudahan di akhirnya nanti tidak ada satupun para PPDS itu harus ketemu psikolog, insya Allah. Kemudian selawat salam kepada Rasulullah sebagai pengemban risalah ilahi berkat ilmu pengetahuan yang beliau bawa. Ini adalah jalan atau cahaya yang memberikan atau memudahkan jalan kehidupan kita hingga saat ini. Tema parenting jarak jauh dan waktu terbatas, memaksimalkan quality time bersama anak. Saya harus percepat karena waktu diberikan hanya 15 menit. Next Bang Aan. Realita residen dan peran orang tua. Menjadi dokter spesialis itu adalah ibadah. Artinya apa? Berapa banyak pasien yang bisa disembuhkan oleh para dokter? Berapa nyawa yang bisa diselamatkan oleh para dokter umum, apalagi dokter spesialis. Tetapi di sisi lain, mendidik anak adalah amanah. Artinya apa? Akan ada permintaan pertanggungjawaban dari yang menitipkan amanah. Benar? Kira-kira bisa nggak atau mampu tidak para calon dokter spesialis ini semua menjembatani kedua peran ini? Siapa di sini yang dari awal sudah mengkomunikasikan dengan pasangan, dengan support system, baik itu orang tua, apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami ketika proses belajar nanti? Karena apa? Tantangan utama para PPDS ini adalah kekurangan waktu. Karena apa? Menjadi PPDS artinya perjuangan intelektualitas dan fisik yang luar biasa. Perlu saya ingatkan bahwa ketika nanti gelar spesialis tersemat di nama kita, jangan sampai kita menjadi orang asing bagi anak kita sendiri. Untuk itu hari ini kita bersama-sama di sini kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih cara mengoptimalkan atau berperan sesuai fungsi dan peranan sehingga anggota keluarga yang menunggu kita di rumah itu bisa dengan penuh senyum, terutama senyum anak-anak kita dengan kekurangan waktu ini. Kira-kira kalau ada paradigma antara kualitas dengan kuantitas, mana lebih penting?
kualitas. Benar ya, kualitas. Ada kira-kira kuantitas itu juga penting. Penting nggak kuantitas? Penting. Tapi itu pada kondisi yang ideal. Sementara kan kondisi sekarang bukan kondisi yang ideal. Artinya apa? Secara kuantitas bisa dipastikan itu akan berkurang. Bahkan berkurangnya banyak, nggak sedikit gitu. Padahal sebenarnya memang iya, kehadiran orang tua secara emosional itu jauh lebih penting dibandingkan kehadiran fisik. Setuju? Setuju ya? Coba dibayangkan Ibu ya, orang tua yang 24 jam bisa membersamai anak. Itu kira-kira waktu yang efektif mereka berkomunikasi secara positif itu berapa jam? 1 jam pertama masih ngomong-ngomong sayang, ya kan? Noktah suara masih rendah, terutama para ibu-ibu. Tapi bayangkan kalau misalnya ya tipe anak-anak yang energinya banyak, suara mulai naik. Apakah itu baik? Belum tentu baik, juga belum tentu buruk. Artinya apa? Kehadiran kita, hadir secara jiwa itu jauh lebih penting daripada waktu yang misalnya bisa 24 jam. Karena 15 menit full attention itu jauh lebih berharga daripada 2 jam, 3 jam, tapi kita sibuk menatap mata, sibuk menatap layar, mengerjakan laporan kasus di laptop. Anak jadi terabaikan. Berarti kalau secara kuantitas waktu tidak memungkinkan, yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita maksimalkan secara kualitas dan intensitas. Setuju? Kayaknya kaku sekali, yuk kita bergerak aja deh. Untuk trik tips nanti di depan ada. Coba semua kita bangun dulu sebentar. Tadi pagi ada olahraga? Ada ya? Nggak ada, ya udah kita olahraga sekarang. Sambil setelah ini kayaknya harus segera di closing. Agak kasih jarak. Biasanya kalau kita exercise, hitungannya itu 1 sampai 8 ya. Kita coba. Ikutin ya. 1, pelan dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, agak kencang. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Jangan duduk dulu. Tahu lagu pada hari Minggu? Sekarang kita nyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2,
Bagus, kayaknya lanjut sampai sore ya. Nggak usah, karena waktunya tinggal berapa menit Bang Aan? Kita masih ada satu agenda lagi, penandatanganan agenda fakta integritas gitu. Tapi kita lanjutkan sedikit materinya. Ini ada 3 pilar parenting dalam keterbatasan. Saya percepat. Kehadiran psikologis di atas kehadiran fisik. Seperti yang kita katakan tadi bahwa kualitas jauh lebih penting dibandingkan kuantitas. 15 menit kehadiran kita full attention itu akan lebih bermakna dibandingkan full day. Tetapi lebih banyak aktivitas yang membuat anak justru bukan jauh lebih baik, malah anak jadi banyak masalahnya. Ya kan? Kemudian yang kedua itu ada ritual koneksi. Gunakan jeda antara tugas medis untuk tetap berada di dunia mereka. Gimana caranya? Kira-kira kalau misalnya antar tugas satu dengan tugas kedua sampai dengan sore, gunakan jeda ini untuk bisa tetap hadir dengan anak. Contohnya apa? Kita bisa melalui voice note, kalau misalnya tidak bisa video call. Jadi manfaatkan teknologi bukan untuk bertanya udah makan, tapi untuk membangun emosional, untuk membangun memori mereka. Sama sekali tidak sempat pun kita masih bisa rekam layar, ya kan? Gimana caranya? Halo sayang, misalnya, Papa baru siap bantu pasien sembuh ini. Adik jangan lupa makan sayur ya, Mama kangen. Artinya apa? Itu bisa diputar berulang-ulang, mereka bisa nonton ulang. Atau libatkan mereka dalam aktivitas orang tua. Sampaikan bahwa Bunda sebentar lagi mau operasi, doain ya Dek ya, gitu. Sampai jumpa besok atau sampai jumpa minggu depan bagi yang mereka yang tinggalnya berjauhan, ya. Kemudian menghindari penyuapan emosional. Ini yang paling sering kita lakukan. Kompensasi ketiadaan waktu kita bersama anak itu akan kita ganti dengan apapun yang diminta oleh anak, terutama dalam hal materi, apalagi fasilitas seperti handphone. Kalau seandainya kita selalu bersama dengan mereka, kita bisa membatasi penggunaan layar. Mereka berapa jam boleh terpapar layar. Tapi ketika kita sibuk, semua orang tua itu seperti mempersilahkan. Aturan itu jadinya loss. Boleh, semua boleh. Ini bahaya. Ketika anak belajar bahwa kasih sayang bisa dibeli, mereka akan kehilangan makna kebersamaan. Ini kebiasaan kita, orang tua. Anak-anak kita ini kan generasi Z ya. Ini generasi apa kita sekarang? Gen Z. Ada orang tua yang Gen Z, ada orang tua yang milenial. Ciri khas generasi sekarang itu adalah generasi yang memang, kalau menurut kita itu adalah mereka generasi yang lemah, generasi yang cemen, generasi yang tidak tahan banting. Cuman kita generasi yang, ya menurut kita generasi yang hebat. Percaya nggak bahwa setiap generasi akan mengklaim dirinya bahwa dia adalah generasi yang hebat? Padahal belum tentu. Kita harus banyak mengakui kelebihan dan kehebatan daripada generasi-generasi sekarang. Gak usah jauh-jauh, penggunaan teknologi itu berbeda loh antara kita dengan mereka. Mungkin kalau saya yang buat konten hasilnya agak-agak gimana gitu. Tapi ketika konten dibuat oleh generasi baru sekarang, itu jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif. Itu harus kita akui. Jadi menghadapi mereka juga perlu banyak teknis. Sebenarnya nanti ada trik-triknya, tapi kita nggak sempat lagi ngebahas, saya agak kebut sedikit. Kemudian komunikasi dengan pasangan, ini support system, ini penting. Yang pertama, keluarga sakinah hanya bisa terwujud jika ada kerjasama tim. Bagi yang suaminya PPDS berarti tim di rumah adalah istrinya. Atau sebaliknya, dua-dua PPDS, ada orang tua yang menjadi support system terbaiknya. Kalau misalnya bapak yang sedang menempuh pendidikan, bagaimana sih cara mengkomunikasikan supaya
pasangan itu benar-benar merasa dihargai. Anak itu benar-benar merasa kita itu masih ada dengan mereka. Yang pertama itu adalah salah satunya sih kalau saya bisa bilang, sayangi istri kalian. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan begitu juga. Karena apa? Akan hadir cerita-cerita indah melalui pasangan kita. Bayangkan kalau bapak tidak menyayangi istrinya, apa yang akan diceritakan oleh seorang ibu terhadap anak? Bapak kacik kok bak sibuk tuh. Ngerti bahasa Aceh? Ayah itu nggak punya waktu loh untuk kita. Segala macam kejelekan yang ada pada diri seorang ayah itu biasanya akan dibeberkan oleh anak. Itu kan jadi penyambung. Oh, seperti ini sebenarnya ayah. Tetapi ketika kita mencintai pasangan, kita menghargai pasangan, akan hadir cerita-cerita indah, cerita-cerita baik. Oh, ayah sedang melanjutkan pendidikan, ayah sedang bekerja dan lain sebagainya. Sehingga apa? Yang didengar oleh anak adalah sesuatu yang baik tentang orang tuanya. Jadi penting komunikasi ini, bahwa validasi ini bagian dari validasi pasangan, orang tua atau babysitter lah. Validasi emosi anak. Kemudian jangan jadi tamu di rumah. Sudah menghabiskan waktu banyak di luar, ketika di rumah jangan jadi tamu yang hanya minta dilayani karena sudah capek jaga misalnya. Sehingga ketika pulang ya kembali lagi fungsi dan peranan, ya kan, bersikap sesuai fungsi dan peranan. Kalau di rumah sakit ya bersikaplah sesuai fungsi dan peranannya sebagai seorang calon dokter spesialis. Tapi ketika pulang ke rumah kembali lagi setelan tadi, ya kan, silakan dibuka, jadilah seorang ayah, jadilah seorang anak, jadilah seorang istri, jadilah sebagai seorang suami. Ini ada checklist quality time, bisa dibaca. Misalnya lagi jaga, ini boleh kirim foto menu makan malam, tanyakan menu mereka. Ini semua boleh, saya percepat, waktunya udah habis ya Bang Anya. 5 menit ya. Kemudian hanya bisa nelpon sebentar misalnya, tadi di sekolah main apa yang paling seru, boleh tanyakan. Jangan tanyakan udah makan apa belum. Bangun komunikasi dengan anak. Ketika kita ngobrol sama anak itu ada tekniknya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh. Termasuk eye level yang sejajar. Kalau ngomong sama anak jangan kayak ngomong antara konsulen dengan residen, ya kan? Artinya eye level harus sejajar. Bahasa kosakata yang digunakan harus sesuai dengan usia anak. Jangan menggunakan istilah-istilah PPDS ketika pulang ke rumah, nggak nyambung, ya kan? Karena usia anak 1 tahun akan berbeda kosakatanya, perbendaharaan kata dengan anak usia 5 tahun. Begitu juga tingkatan yang berbedanya lagi. Kemudian misalnya baru pulang jaga, peluk anak. Pelukan bisa menimbulkan atau menciptakan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan. Izin istirahat sebentar, kalau misalnya sedang capek dan lelah, jangan mengabaikan. Minta izin sebentar, ayah istirahat dulu. Nanti setelah ini kita main lagi. Kemudian misalnya sedang belajar atau buat jurnal, buat laporan kasus, izin anak duduk di sebelah sambil mewarnai, kita kerja bareng ya nak. Ya kan? Libatkan mereka dalam aktivitas orang tuanya. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya video call, minta doanya. Artinya apa? Mereka ikut dilibatkan dalam perjuangan orang tuanya. Kemudian misalnya hari libur, nah ini off semua media sosial, ini wajib. Quality time, ya kan? Fokus 100% pada aktivitas fisik bersama anak. Bisa nggak 15 menit atau 30 menit kita lepas dari gadget? Harus bisa. Untuk saat ini itu harus diupayakan. Kalau kemarin masih punya banyak waktu, kalau sekarang kita waktu sangat terbatas, jadi memang harus sangat dimaksimalkan supaya apa yang kita inginkan. Kalau misalnya di rumah sakit, pasien itu ketika abang, kakak sakit, mereka akan ada dokter pengganti. Tetapi bagi seorang anak tidak akan pernah ada gantinya seorang orang tua, baik ayah ataupun ibu. Jadi jadilah pahlawan di rumah sakit, tapi tetap jadi cahaya di rumah kita. Saya ada sebuah pantun, pergi
ke IGD mencari makan, malah ketemu konsulen galak. Nggak cakep ya. PPDS kadang memang sangat melelahkan, tapi demi spesialis dan masa depan anak yang membanggakan. Masih mau satu lagi? Ini masih banyak tapi nggak usah lagi deh. Ya kan, ini ada checklist berikutnya, ada materi nanti boleh dilihat. Sebenarnya panjang cerita kita tapi nggak boleh diperpanjang lagi, udah dikode-kode, ya kan. Satu pantun penutup terakhir. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Menjadi PPDS memang sangat lelah, tapi jangan sampai lupa pada sang buah hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya, ngasih materinya singkat. Terima kasih Kak Hanin. Teman-teman sekalian, saya sudah share semua materi dari kemarin sampai dengan yang terakhir, termasuk yang ini sudah di grup, ya, sudah di grup. Lalu kemudian silakan teman-teman dalam bentuk PDF, silakan teman-teman simpan, dipelajari lebih lanjut. Kecuali ada satu sepertinya yang memang tidak mengirimkan. Baik teman-teman sekalian, sejak kemarin pagi hingga siang ini kami menemani teman-teman dari Sekolah Keluarga Samara, dan itu artinya pada materi hari ini berarti tugas kami selesai, pendampingan kami selesai, dan kita akan istirahat, makan siang, kemudian sholat Jumat, sholat zuhur bagi yang tidak sholat Jumat, lalu kemudian nanti kembali di jam 2 untuk persiapan closing